Selamat datang. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana proses belajar di sekolah dirancang supaya kalian bisa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan baik? Di video ini, kita akan melihat bagaimana semua kegiatan belajar disusun dan dikelola agar lebih efektif, menyenangkan, dan membantu kalian siap menghadapi berbagai tantangan. Yuk, mari kita pelajari lebih lanjut tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat program pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa, termasuk materi, metode, media, dan evaluasi, sehingga mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa secara menyeluruh. Nah, adapun tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah 1. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Menyiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan nyata. 3. Mendorong perkembangan potensi diri secara menyeluruh. 4. Memberikan panduan bagi guru dalam pembelajaran. Nah, setelah membahas kurikulum, adapun pengertian pembelajaran, pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Proses ini tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang aktif, di mana siswa dapat berpikir, berdiskusi, dan mempraktikkan apa yang dipelajari untuk memperoleh perubahan positif pada diri mereka. Pembelajaran pun melibatkan dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing yang membimbing siswa dalam memahami materi dan mengembangkan keterampilan. Siswa menjadi peserta aktif yang terlibat langsung dalam proses belajar. Selain itu, pembelajaran melibatkan komponen pendukung seperti materi, metode, media, dan evaluasi yang saling terkait untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Jadi, kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang erat. Kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari dan standar kompetensi yang harus dicapai siswa, sementara pembelajaran menentukan bagaimana materi tersebut disampaikan dan pengalaman belajar diimplementasikan secara aktif. Kedua hal ini bekerja bersama untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai dengan optimal. Adapun komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu tujuan pendidikan, materi pembelajaran, pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, metode, media, dan evaluasi. Semua komponen ini harus saling terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar proses belajar berjalan efektif dan mampu menghasilkan kompetensi yang diharapkan. Prinsip pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik harus dirancang dengan prinsip terencana, sistematis, dan berorientasi pada tujuan. Pembelajaran harus melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa, relevan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, memanfaatkan metode dan media yang tepat, serta mendorong perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Berikut yang terakhir adalah kesimpulan. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam pendidikan. Kurikulum menetapkan standar, tujuan, dan pengalaman belajar yang harus dicapai, sedangkan pembelajaran mengimplementasikan proses belajar secara aktif dan efektif. Bersama-sama, keduanya memastikan siswa berkembang secara optimal dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan.